Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Baik, walaupun kita pada pagi hari ini masih begitu ramai, tetapi kita percaya Tuhan selalu akan memberkati dan mengurapi kehidupan kita. Amin. Baik. Sebelum kita akan memulai ibadah kita, mari kita serahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami kembali bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, di mana Engkau telah menolong kami dari perjalanan hingga sampai di tempat ini. Kami minta Tuhan, bukan karena kekuatan kami, melainkan belas kasihan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulaikan ibadah kami. Biarlah urapan kasih-Mu selalu menaungi kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu akan selalu menjadi pelindung kehidupan kita. Hanya Yesuslah yang dapat kita percaya, kita andalkan. Dia juru selamat kehidupan kita. Apapun keadaan kita, apapun masalah kita, Tuhan akan selalu beserta dengan kita. Haleluya Yesus. Tuhan menolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, Kau perlindunganku. Katakan Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Katakan Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sekali kita pujian Engkau Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Amin. Kau pegang tanganku, Kau tuntun langkahku, Yesus, Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan,
Tuhan kami percaya hanya Engkau yang kami percaya, hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan lebih bersorak lagi memuji Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama kami berdoa syukur, haleluya, amin. Saja kita berdoa yang buat Tuhan, jangan pernah kita malu untuk Tuhan, amin. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku
Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saatnya kita benar-benar menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan adalah juru selamat kehidupan kita. Kita percaya bahwa hanya Allah satu-satunya pelindung kehidupan kita, penuntun jalan yang benar dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah kita meninggalkan Tuhan, jangan pernah jauh dari Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus. Walau ku harus berjalan, amin, dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Setelah kita nyanyikan pujian ini, saya undang jemaat Tuhan Yesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku.
Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, lagu yang kami dengar pada saat ini sebagai gambaran tidak sedetik pun Engkau meninggalkan kami ketika kami melewati lembah kegelapan. Tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam kehidupan kami sebagai manusia, ada saat-saat kami terpuruk, ada saat-saat kami sedang bermasalah, sedang mengalami kehancuran di dalam berbagai aspek kehidupan kami. Baik masalah ekonomi, kesehatan, masalah keluarga. Tapi satu hal, janji-Mu tidak akan sedetik pun Engkau meninggalkan kami, karena Engkau adalah Allah Roh yang omnipresent, yang selalu hadir setiap saat kami berseru kepada Engkau. Itulah wujud kasih Engkau. Namun seringkali kami tidak menyadari betapa besarnya kasih Engkau, karena kami seringkali merasa jauh dari Engkau. Di saat kami membutuhkan Engkau, kami berseru dan Engkau tidak pernah menjawab. Padahal ketika kami melek firman, kasih Engkau selalu melingkupi kami. Hari ini kami akan belajar kembali tentang bagaimana kasih-Mu kepada manusia, kasih-Mu kepada umat-umat yang sudah Kau tebus, supaya kami menyadari bahwa Tuhan begitu dekat dengan kami. Kami siap belajar. Roh Kudus yang akan menuntun, yang akan menyertai dan memberikan pengertian bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Ya, hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan dengan tema memahami bentuk kasih Kristus. Bapak Ibu yang saya kasih, nah kita seringkali mendengar tentang kasih Tuhan. Dan saya yakin ketika Anda mendengarkan khotbah, setiap kali khotbah selalu disinggung tentang kasih Tuhan, dan kasih Tuhan. Dan bukan hanya lewat khotbah. Nah seringkali lewat puji-pujian pun kita sudah seringkali dengar. Berbagai macam lagu diciptakan, berbagai macam lagu dinyanyikan hanya untuk melukiskan bahwa kasih Tuhan itu demikian besar. Pendeta Niko juga banyak menciptakan lagu-lagu yang berkaitan dengan kasih. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini. Betul? Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Banyak lagu-lagu yang menceritakan tentang kasih Tuhan. Oke? Tapi masalahnya adalah, apakah kita benar-benar sudah memahami kasih Tuhan? Nah itulah yang menjadi satu pertanyaan, yang menjadi satu tantangan bagi kita. Betulkah saya sudah benar-benar mengenal kasih Tuhan? Itulah yang menjadi pertanyaan bagi kita. Karena seringkali kekristenan kita, lamanya saya menjadi Kristen, berapa tahun saya menjadi Kristen, tidak menjamin bahwa saya sudah memahami kasih Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Kita bisa lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena semakin besar seseorang mengenal kasih Tuhan, akan feedback seberapa besar dia mengasihi Tuhan. Ya dong? Kalau di dalam hidup kita, kasih kita kepada Tuhan itu tidak ada, bagaimana engkau bisa mengatakan saya sudah merasakan kasih Tuhan? Karena hanya orang yang sudah merasakan kasih Tuhan yang akan bisa membalas kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Baik diungkapkan melalui pelayanan, baik diungkapkan melalui hubungan dengan sesama manusia. Karena di dalam Alkitab mengajarkan kita, kasih itu hanya terdiri dari dua unsur, mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Ketika kita memahami kasih Allah, dengan sendirinya kita juga akan mengasihi sesama manusia. Karena itulah saya katakan, Anda 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun menjadi orang Kristen bukan jaminan bahwa Bapak Ibu sudah memahami kasih Tuhan itu sendiri. Suatu ketika ada sepasang suami istri. Mereka sudah menikah, menjalani kehidupan sebagai suami istri sudah 25 tahun. Nah, suatu ketika beberapa waktu sebelum memasuki hari ulang tahun pernikahannya, sang suami kasih usul, "Mami, kita kan sebentar lagi memasuki hari pernikahan perak.
25 tahun kita hidup bersama sebagai suami istri. Anak-anak kita juga sudah dewasa. Gimana kalau kita mengadakan sedikit syukuran? Ya hanya kita berdua saja, nggak usah rame-rame. Karena mereka ingin ada hari privasi bagi mereka sendiri. Istrinya oke-oke saja, ya nggak apa-apa dong. Sebagai ucapan syukur, melewati 25 tahun pernikahan itu gak gampang loh Bapak Ibu. Ada yang baru menikah? Bapak belum nggak? Nggak gampang. Karena pernikahan itu menyatukan dua insan yang latar belakang kehidupannya sangat-sangat berbeda satu dengan yang lain. Karena itu untuk menyatukan dua insan yang berbeda ini tidak mudah. Tapi mereka sudah bisa melewati 25 tahun pernikahan mereka. Maka mereka merasa ingin mensyukuri pernikahan mereka. Ya sudah. 1 minggu sebelum ulang tahun pernikahan itu mau dirayakan mereka berdua. Nah suaminya tuh berpikir, kira-kira saya mau kasih kado istimewa untuk istri saya itu apa? Setelah dia berpikir, kasih sepatu itu sudah 4 rak, kasih baju sudah 4 lemari, kasih anting-anting, gelang sudah banyak stok. Karena secara finansial keluarga ini cukup mampu. Kasih apa ya? Mikir sini, mikir sana. Karena dia ingin buat kejutan untuk istrinya. Tapi kejutan seperti apa? Kalau kasih yang sudah ada atau yang sudah banyak stok, kan rasanya nggak ada istimewa-istimewanya gitu loh. Nah, setelah itu dia pikir, kayaknya kalau aksesoris dan sebagainya sudah terlalu banyak. Lalu dia mulai berpikir lagi, saya mau kasih makanan untuk istri saya. Tapi makanan apa ya? Dia setelah itu berpikir, review ulang 25 tahun apa yang paling disukai istri dia. Saya ingat istri saya doyan makan kepala ikan kakap. Ya sudah, di hari ulang tahun pernikahannya, pagi-pagi suami sudah keluar, cari ke restoran Padang, cari kepala ikan dan ketemu dia sebuah kepala ikan kakap yang lumayan gede. Ya udah, minta dibungkus, tambah sayur, kuahnya agak banyak. Nah setelah itu lalu dia pergi ke sebuah toko khusus untuk bungkus kado. Ya dia bungkus dong, karena kan ingin buat kejutan untuk istrinya. Bungkus pertama dilapis bungkus kedua, bungkus kedua dilapis bungkus ketiga, 5 lapis. Memang ingin buat kejutan. Sudah, dia bawa pulang. Nah setelah itu hari itu ya anak-anak, yaudahlah kalian pergi deh, jalan ke mall, terserah mau kemana. Mami papi mau berduaan sendiri. Ya sudah, mulailah dibuatlah satu ruangan dengan lilin-lilin, dengan lagu yang ya romantis, mengalun. Nah akhirnya suami istri sudah duduk berhadapan-hadapan. Suaminya berkata, Mami, terima kasih ya, engkau sudah menemani aku suka dan duka selama 25 tahun. Terima kasih, engkau sudah dampingi aku, sudah berjeri lelah untuk aku dan untuk anak-anak kita. Wah, setelah dapat ungkapan ini kan istrinya langsung berbinar-binar tuh, matanya kecap-kecap tuh. Nah setelah itu ya mulailah mereka review gimana pernikahan mereka 25 tahun. Walaupun memang tidak bisa hindari konflik, tapi lebih banyak sukanya daripada dukanya. Ya istri juga ungkapkan, terima kasih juga kamu sudah jadi suamiku yang baik. Ya biasalah setelah basa-basi selesai, lalu suaminya ambil sebuah kotak yang kepala ikan ini, diserahkan ke istri. Mami, ini ada kado istimewa untuk Mami. Nah setelah dapatkan kado yang lumayan berat, kepala ikan saja sudah lumayan berat, ditambah kuahnya, dia pegang-pegang, kan penasaran, apa sih isinya papi? Udah kamu buka aja. Udah pelan-pelan dia buka. Ketemu dus kedua, makin penasaran kan? Apa sih isinya kok dibungkus lagi? Pokoknya ada kejutan. Buka dus kedua, muncul dus ketiga. Dus ketiga muncul dus keempat. Nah tinggal satu dus nih, yang terakhir nih. Lalu suaminya berkata, sudah siap terima kejutan?
Papi buat penasaran, isinya apa sih? Pokoknya ada kejutan, sesuatu yang kamu suka. Udah, pelan-pelan dibuka, nongollah kepala ikan kakap. Kira-kira reaksi istrinya gimana? Nah, suaminya pikir berhasil membuat kejutan untuk istrinya, karena selama ini dia tahu istrinya doyan makan kepala ikan. Ya sudah. Nah, suaminya lihat istrinya agak kaget, dia berpikir dalam hati, tuh kan, mulai ada kejutan. Nah, setelah itu istrinya agak tutup mata, dia pikir, tuh kan, istri saya mulai menghayati. Nah, sang suaminya begitu polos juga ikut tutup mata supaya dapat sun pipi kiri dan pipi kanan dari istrinya sebagai ungkapan terima kasih. Setelah tunggu sebentar, nggak ada sun kiri kanan. Yang ada adalah suara isak tangis. Suaminya masih polos, berpikir, tuh kan, istriku mulai terharu, pasti dapat kejutan ya, makanan kesukaannya. Ya udah, suami nunggu lagi. Tapi setelah ditunggu, ini suara tangisan, bukan suara tangisan bahagia, tapi suara tangisan sedih. Akhirnya pelan-pelan dia buka mata, benar mata istrinya lagi melotot sambil menangis. Nah, suaminya kan bingung. Lalu, loh, emangnya apa sih mami? Ada apa? Akhirnya istrinya ngomong, lu jadi suami kelewatan ya. Masa di momen istimewa 25 tahun mendampingi kamu sebagai istrimu, kado ulang tahunnya kepala ikan kakap? Yang benar dong. Nah, suaminya kan membela diri. Mami, saya itu sudah 2 minggu loh berpikir hadiah untuk mami yang teristimewa itu apa? Sepatu, baju, anting-anting, cincin, perhiasan. Mami sudah banyak. Kartu kredit mami yang pegang, gak masalah, terserah mami mau belanja. Setelah aku pikir-pikir, lalu berpikir kesukaan mami itu apa? Bakpao? Atau apa? Saya ingat, mami doyan kepala ikan. Nah, inilah kepala ikan. Akhirnya istrinya ngomong apa? Siapa sih yang ngomong saya suka kepala ikan? Mana ada isinya kepala ikan? Dikasih kucing pun kucing geleng-geleng kepala, gak ada isinya kok. Nah, suaminya kan lalu beranggapan, loh, bukannya mami selama ini suka makan kepala ikan? Karena setiap kali kalau saya beli ikan, mami selalu minta kepalanya. Dan mami ngomong, saya doyan kepala ikan. Lalu istrinya ngomong, saya tuh sebenarnya gak doyan kepala ikan, karena saya sayang kamu sama anak-anak, saya kasih dagingnya kepada kalian. Saya rela makan kepala ikan walaupun gak ada isinya. 25 tahun gak saling kenal. Anggap gak? 25 tahun suami istri tidak saling kenal. Suaminya beranggapan, istriku suka makan kepala ikan, sehingga anggapan dia memang doyan kepala ikan. Tapi suaminya tidak tahu, karena dia sayang sama suami, sayang kepada anak, maka istrinya rela hanya makan kepala ikan walaupun tidak ada dagingnya. Nah, itulah pengenalan tentang kasih Tuhan. 10 tahun, 20 tahun tidak menjamin Anda pasti sudah mengenal kasih Tuhan. Ya, suami istri yang hidup 25 tahun saja tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Nah, suaminya kebetulan seorang pengacara, mulai terdesak. Kira-kira suaminya ngomong apa? Anda tahu? Nggak ada pengacara sih di sini. Kalau ada pengacara pasti tahu jawabannya. Nah, suaminya ngomong, waduh mami, 25 tahun kita menikah. Kalau lu ngomong nggak doyan kepala ikan, ngomong lo dari awal. Padahal gua yang doyan kepala ikan. Padahal suaminya sebenarnya doyan kepala ikan juga. Namanya pengacara, nggak pernah salah. Oke, dia juga nggak doyan. Maksud dia adalah, kalau kamu nggak doyan kepala ikan, ngomong. Justru aku rela nggak makan kepala ikan kesukaanku loh, biar mami bisa nikmati kepala ikan loh. Nah, itu suara itu pengacara. Bapak Ibu saya kasih, tidak menjamin engkau 10 tahun, 20 tahun sudah mengenal kasih Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kasih Tuhan. Kita lihat di dalam kitab Efesus. Efesus pasal 3 yang ke-18. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Kita akan baca sama-sama ayat ini, karena saya akan kupas ayat ini pada siang ini. Efesus pasal 3 ayat yang ke-18.
Oke, sudah ketemu ya, sudah di layar juga. Kita baca sama-sama ya, supaya kita bisa memahami tentang kasih Tuhan. 1, 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Inilah wujud kasih Tuhan. Ada 4 sudut tentang kasih Tuhan: panjang dan lebar, tinggi dan dalam. Bahkan pernah dibuatkan sebuah lagu tentang ayat ini, lagu sekolah minggu. Ada guru sekolah minggu di sini? Di atas ya. Pernah nyanyikan lagunya nggak, Well? Lagu ini. Panjang dan lebar, panjang dan lebar kasih Tuhan, panjang dan lebar, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam. Lumayan tuh lagu untuk anak-anak, walaupun hanya beberapa kata gitu, diulang-ulang, mereka menikmati, mereka menghayati, karena itulah wujud kasih Tuhan. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksudkan kasih Tuhan panjang dan lebar, tinggi dan dalam di sini? Pasti Paulus menjelaskan ini, dia punya ungkapan, punya penjelasannya. Kita akan coba belajar tentang kasih Tuhan panjang, lebar, panjang, tinggi dan dalam. Kita bahas dulu yang pertama. Kasih Tuhan lebar. Lebar itu artinya apa? Meluas ke berbagai arah. Berarti kalau kasih Tuhan itu lebar, kasih Tuhan itu luas, berbanding dengan terbalik dengan kasih manusia. Nah, kasih manusia itu ada batasan-batasan, sedangkan kasih Tuhan tidak punya batasan. Batasan kasih manusia oleh para psikolog membagi menjadi 3 bagian. Dari bagian paling sempit, luas, dan semakin luas. Kasih di antara manusia, kasih yang paling sempit, yang hanya bisa melibatkan 2 orang, disebut kasih eros. Kasih eros, kasih suami istri. Nah, kasih suami istri ini hanya melibatkan 2 orang, tidak boleh ada orang ketiga. Kalau ada orang ketiga yang masuk, masalah terjadi. Betul? Ruang lingkup paling kecil. Coba saja suami istri lagi jalan di mall, tahu-tahu suaminya gandeng juga satu cewek di sebelahnya. Nah, perang saudara itu. Betul? Karena memang ruang lingkupnya. Anda nggak bisa masuk ke ruang lingkup ini. Bahkan anak Anda pun tidak bisa masuk ke ruang lingkup ini, walaupun itu darah daging Anda. Nggak bisa. Coba saja suami istri yang tadi sudah menikah 25 tahun, anaknya sudah 20 tahunan. Coba aja tidur sekamar. Kacau nggak? Kacau. Nggak boleh. Karena itu memang ada ruang lingkup di mana hanya berdua saja antara suami dan istri. Nah, itu kasih yang paling sempit. Jika Anda melihat di jalanan, suami istri bergandengan tangan, ya masih oke, tidak masalah, walaupun tua-tua. Tapi coba saja kakek menggandeng, walaupun kakek ini menggandeng seorang wanita muda. Kalau istrinya oke, tapi kalau bukan istrinya kan jadi masalah. Cucu pun rasanya risih. Kalau hanya dipegang pundaknya, mungkin wujud kasih sayang kakek ke anaknya. Tapi kalau digandeng mesra seperti suami istri, kan jadi masalah. Ada ruang lingkupnya sendiri. Bapak Ibu yang saya kasihi, ini paling sempit. Kasih yang paling egois, di mana orang ketiga itu tidak diizinkan masuk dalam ruang lingkup ini. Lalu ruang lingkup yang lebih luas dari kasih eros disebut kasih storge. Nah, ini anak sudah boleh bisa masuk. Jika suatu hari Anda melihat seorang ayah menggandeng putrinya, atau ayah memegang pundak putrinya lagi di jalanan, Anda tidak bisa berkata, "Wih, ini bapak tidak tahu diri." Enggak, itu kan satu wujud kasih sayang. Ya, mungkin juga yang bapaknya sudah rambut agak ubanan, nah kemudian putrinya usia 20 tahunan, lalu Anda berkata, ini pasti brondong nih, atau apa? Brondong lah, atau muda ya. Nah, ini pasti si bapak ini punya istri simpanan. Padahal itu anak dia sendiri, nggak ada masalah.
Tapi kalau wanita lain yang digandeng, jadi masalah. Tapi ini anak saya nggak masalah. Nggak ada hukumnya bapak gandeng anak lanjut kena kasus. Enggak kan? Bapak Ibu yang saya kasih. Nah di sini antara keluarga sudah bisa masuk ke ruang lingkup seperti ini. Dan disebut ruang lingkup kasih keluarga yang ada hubungan darah. Nah yang lebih luas dari itu disebut kasih filia. Kasih filia adalah kasih karena mengenal, kasih karena persahabatan. Contoh nih, bapak ibu mau ke gereja, ya, lagi di jalanan bawa motor lumayan kencang, tiba-tiba Anda melihat ada kecelakaan, ada orang yang mengalami kecelakaan di jalanan dan saat itu sebenarnya butuh pertolongan. Kira-kira Anda turun menolong dia apa enggak? Turun menolong dia enggak? Anda nggak kenal, dan Anda lagi diburu waktu. Jujur, nolong nggak? Yakin? Baik hati sekali. Karena saya pernah ada kasus di Semarang, dari Demak ke Semarang, bawa mobil malam hari. Nah ada satu bapak-bapak bawa sepeda motor, jadi tabrak mobil di depannya. Setelah tabrak bapak itu keplanting, lagi kejang-kejang begini, mobil itu hanya stop sebentar, akhirnya kabur. Nah saya yang di belakang dia, jarak sekitar 20 meter, lihat bapak ini kejang-kejang. Waduh, apa yang saya lakukan? Saya turun tolong dia. Ya udah. Dan masyarakat di sana karena dia juga di jalanan, dia nggak tahu rumahnya di mana. Ya sudah, setelah itu kebetulan masyarakat di sana juga ada yang lihat, lalu motor dititipkan, saya bawa ke rumah sakit. Setelah sadar apa yang ngomong? Nah ini bapak yang nabrak saya, cilaka nggak? Bapak ini yang nabrak saya. Saya kan ngomong, bukan saya nabrak, tapi buktinya gimana? Dia nggak ada bukti, saya juga sulit untuk membuktikan bukan saya nabrak. Lalu dia menggunakan argumentasi, kalau bukan bapak yang nabrak, kenapa bapak mau bawa saya ke sini? Kan bapak yang mau tanggung jawab. Pusing kita buatnya. Itu menolong orang. Masih mau nolong? Bapak Ibu, ketika kita melihat seseorang yang lagi kejang-kejang butuh pertolongan, mungkin saat itu kita sedang mencari waktu juga, kita hanya melihat, waduh kasihan ya. Mungkin kita hanya berdoa sejenak, Tuhan tolonglah dia, selesai Anda lewat. Tapi kalau yang mengalami kecelakaan itu adalah katakanlah saya, wih Pak Nathan alami kecelakaan, Anda tolong nggak? Yang alami kecelakaan yang kejang-kejang itu saya, pengkhotbah yang pernah Anda kenal, Anda tolong nggak? Nggak mau nolong ya? Amin. Pasti Anda tolong dong. Kenapa? Saya kenal, ini pendeta yang pernah khotbah di gereja saya. Tapi kalau saya nggak kenal, ya belum tentu. Karena itu ruang lingkup kasih manusia itu kita nggak bisa hindari. Sebuah fakta. Artinya kasih manusia itu ada ruang lingkupnya. Dari kasih paling sempit, kasih eros, kasih storge, dan kasih filia. Tapi tidak demikian dengan kasih Allah. Kasih Allah itu sifatnya luas, tidak sempit. Kita lihat Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Karena Bapak Ibu perhatikan bagaimana ruang lingkup kasih Allah. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan ini wujud kasih Tuhan. Dimulai dari satu ruang lingkup yang kecil di kota Yerusalem. Yerusalem adalah kota yang cukup besar, di mana di dalam Yerusalem itu ada cakupan. Kalau Indonesia kan ada yang namanya kelurahan, kemudian RT RW, kelurahan, kecamatan, kemudian kabupaten, provinsi. Nah, Israel pun seperti ini. Kenapa diambil dari Yerusalem? Karena di dalam kota Bethlehem, tempat lahir Yesus itu, kota yang besarnya itu di Yerusalem. Oke. Nah, setelah itu
Yerusalem. Akhirnya setelah Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta juga di Yerusalem. Artinya dari Yerusalemlah mulai berdirinya gereja awal. Nah, setelah itu Injil mulai diberitakan dari Yerusalem menuju ke Yudea, sebuah kota yang lebih dekat. Nah, setelah Yudea lalu mulai disebarkan lagi ke Samaria. Samaria ini sebenarnya bukan Israel asli lagi. Samaria itu, penduduk Samaria itu ada hasil kawin campur antara orang Israel dengan suku, dengan bangsa-bangsa lain. Sehingga di satu sisi orang Samaria itu masih mengaku sebagai milik atau sebagai keturunan Israel. Namun di sisi lain bangsa Israel sudah mulai tidak mengakui Samaria itu keturunan mereka, karena mereka sudah kawin campur. Itu yang terjadi. Nah, setelah dari Samaria lalu mulai dikembangkan lagi pemberitaan Injil yang memberitakan tentang kasih Tuhan sampai ke ujung bumi, sampailah akhirnya ke benteng Betawi. Tahu? Kalau kasih Tuhan itu gak luas, hari ini benteng Betawi gak ada GBAKP, gak ada. Bagaimana Anda bisa merasakan kasih Tuhan? Bagaimana Anda mengerti kasih Tuhan? Gak akan ada. Tapi karena kasih Tuhan itu dari awal sudah menunjukkan luasnya kasih Allah yang dinyatakan lewat pemberitaan-pemberitaan Injil, sehingga semua orang yang sudah merasakan kasih Tuhan lalu tergeraklah untuk memberitakan Injil, memenangkan siapapun yang mereka kenal. Itulah wujud kasih Tuhan. Karena itu kalau Anda mengatakan saya mengasihi Tuhan tapi belum pernah membawa satu jiwa pun, kasih Tuhan itu patut ditanda-tanyai. Seragam. Dan itu saya berharap, kan kadang-kadang saya diundang sini 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Nah, mudah-mudahan bulan depan ada kursi-kursi yang tambah jiwa lagi. Betul? Saya kemarin merintis, saya setahun, kayaknya belum sampai setahun deh, merintis ibadah di hari Sabtu. Sabtu jam 11. Kebayang gak? Sabtu jam 11 ibadah, siapa yang datang ya? Kalau Minggu ibadah wajar. Kalau Sabtu ibadah yang datang siapa? Susah ya? Saya merintis, kebetulan ada satu pengusaha. Beliau ini namanya Pak Jack Monang, punya sebuah kafe lah di apartemen Westmark. Nah, Pak Gunawan pernah ikut juga sekali 2 kali. Nah, kafenya itu yang mungkin ya selebar ini kurang lebih ini, tapi panjangnya lebih panjang dari ini. Lalu beliau tawarkan, Pak, kita buka kelas pengajaran Alkitab, gimana? Saya katakan, oke. Kebetulan beliau ini mantan bendahara Golkar. 20 tahun beliau jadi bendahara Golkar. Nah, beliau berkata, oke, saya akan sponsorin. Jadi dia yang sediakan ruangannya, nah dia juga yang sediakan makanan. Kebetulan ini kafe dia kan. Jadi kalau kita ibadah, sebelum ibadah pesan dulu makanan, gratis semua. Dimulai dari ya beberapa teman yang tertarik belajar Alkitab saja. Nah, belajar, kemudian mulai bertambah. Nah, persis kemarin ibadah jam 11 sampai jam 1. Biasa saya kasih pengajaran kita, yang hadir itu 102 orang. Gimana ceritanya? Karena mereka yang mendapatkan pengajaran, mereka tertarik dengan pengajaran Alkitab, lalu ngajak temannya, dan akhirnya 100-an orang. Kebetulan kami beli 2 unit ruko di Ketapang Business Center. Dulu kan saya punya membuka ibadah di Hotel 6 Center Kemayoran. Salah satu jemaatnya ini. Karena beliau jarang, akhirnya kalau saya khotbah di sini saya selalu kontak, Pak Gun, saya khotbah di sini. Karena walaupun beliau tidak ke gereja sana, mungkin karena jalannya jauh atau karena permasalahan, saya tetap harus pelihara iman jemaat saya dong. Nah, setelah kami ibadah di 6 Center cukup lama, lalu Tuhan berkati sehingga kami bisa beli 2 unit ruko gandeng 4 lantai di Ketapang. Nah, dari sanalah akhirnya dari apartemen Westmark saya pindahkan semuanya pengajaran. Jadi kemarin yang hadir itu 102 orang. Nah, dari 102 orang itu sudah full siang bolong. Karena apa? Karena yang satu bawa yang satu, yang satu bawa yang satu. Ada sesuatu yang mereka nikmati, ada sesuatu yang mereka tidak dapatkan di gereja mereka.
Karena pengajaran-pengajaran kita gali kembali apa yang ada di Alkitab. Bapak Ibu yang saya kasih, kalau orang yang sudah merasakan kasih Tuhan, dia akan membalas kasih Tuhan. Dan salah satu cara membalas kasih Tuhan adalah Anda menangkan jiwa. Bukankah Anda yang menerima kasih Tuhan melalui pemberitaan Injil? Anda jangan stop. Kembangkan lagi, luaskan lagi. Seringkali kita sebagai orang Kristen itu mempersempit kasih Allah, karena setelah saya percaya Tuhan, cukup saya saja yang beribadah. Istri, anak, suami, ataupun keluarga, kita nggak menangkan. Kita tidak beritakan kasih Tuhan. Karena pemberitaan Injil kan intisari itu kasih Tuhan. Tuhan mengasihi kita, Tuhan berkorban untuk menyelamatkan jiwa kita. Nah, itu wujud kasih Tuhan yang luas, yang lebar. Kasih Tuhan itu lebar. Oke, lalu yang kedua, kasih Tuhan lebar. Kemudian yang kedua adalah kasih Tuhan itu panjang. Panjang ini menunjukkan apa? Kalau lebar itu kan meluas ke berbagai arah kan dalam wujud pemberitaan Injil. Kalau kasih Tuhan itu panjang, maksudnya itu apa? Gimana? Pernah dengar pepatah mengatakan, kasih anak sepanjang galah, kasih ibu sepanjang jalan. Galah tahu kan? Supaya semacam bambu sebatang lah, sepotong lah. Kasih anak itu hanya sepotong, tapi kasih ibu itu sepanjang perjalanan. Artinya kasih Allah itu panjang, kasih Allah itu tidak pernah berubah. Kasih manusia suka berubah. Kasih manusia sering kali berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Saat ini kita mengasihi, belum tentu nantinya kita tetap mengasihi. Belum tentu. Saya beri contoh. Saya lihat di sini yang melayani banyak anak muda ya. Nah, jemaat saya itu kebanyakan buat salah satunya tuh begini. Saya tuh rindu sekali membangun satu komunitas anak-anak muda. Karena seringkali kalau anak muda itu sudah masuk ke gereja, kok banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang muda kemana? Gitu. Rata-rata itu umur 40 tahun ke atas lah, umur yang memuda yang mungkin 40. Yang lain itu nggak ada. Ya paling hanya 1 atau 2 yang membantu multimedia dan sebagainya. Nah, sebenarnya jemaat saya itu kan ada 200 lebih. Dari 200 lebih, yang muda itu setelah saya coba data kembali ada 20-an. Tapi mereka itu nggak aktif. Karena apa? Ya mungkin gaya ibadah kami itu mungkin terlalu tua atau apa, saya tidak tahu. Sehingga saya itu rindu agar mengumpulkan mereka kembali, lalu membentuk satu ibadah khusus untuk anak muda. Tapi sampai sekarang saya belum bisa jalan, karena mencari ketuanya belum ketemu. Ada yang mau jadi ketua muda-mudi saya? Dikumpulkan, Zat. Nah, Bapak Ibu saya kasihi, biasa anak muda ya masa-masa di mana mulai tertarik kepada lawan jenis lah. Ya itu hal yang wajar lah. Kalau anak yang masih TK sudah tertarik kepada lawan jenis, wajar nggak? Nggak wajar. Artinya terlalu cepat matang. Betul? Nah, satu kali saya pelayanan di Cianjur, satu gereja. Saya pelayanan cukup lama di sana. Nah, di Cianjur di gereja itu ada sebuah sekolah namanya Sekolah Kanaan. Nah, kalau Anda orang Tangerang, di Jalan MT Haryono ada juga Sekolah Kanaan. Nah, itu cabangnya. Sekolah Kanaan. Saya pelayanan di sana. Nah, karena sekolah dengan gereja itu satu area lah. Satu kali ada seorang anak TK, dia buat tulis sebuah kertas kosong, lalu dia buat sebuah jantung hati, lalu dia buat sebuah panah. Nah, kemudian ditulis sebuah nama agak kecil. Dengan itu dia, ini anak cowok, dia kejar-kejar. Dek, ini dek. Dia kasih ke cewek. Baru TK sudah I love you, sudah tertarik. Nah, setelah saya lihat, waduh, gimana ceritanya? Lalu saya panggil gurunya, saya kasih tahu, Bu, ini coba ditangani gimana ini? Nah, setelah itu dipanggil,
Akhirnya anak itu setelah diinterogasi pelan-pelan, oh kami suka ya sama dia. Iya bu, saya suka. Nah setelah diinterogasi, rupanya suka itu bukan suka dari hati, nonton sinetron. Oh sinetron, cewek cowok dikasih gambar ini. Kalau yang sinetron kan dewasa wajar. Tapi kalau ini anak TK menyatakan I love you, nggak wajar. Terlalu cepat matang, betul? Tapi kalau Anda yang begini tidak tertarik kepada lawan jenis, wajar nggak? Nggak wajar juga. Betul. Artinya sudah waktunya memang tertarik kepada lawan jenis. Oke, katakanlah yang cewek naksir seorang cowok, tertarik sama cowok ini. Apalagi cowoknya pintar nyanyi ya, cowoknya ganteng. Ya, siapa yang tidak suka? Ya wanita kan wajar lah suka sama cowok yang ganteng, kemudian pintar, multi talent, apalagi wajahnya tidak kalah sama Lee Tae-hwa. Tahu Lee Tae-hwa? Nggak tahu. Andy Lau? Nggak tahu juga. Ini jarang nonton ini, terlalu banyak baca Alkitab kayaknya tuh. Sampai nonton pun sudah nggak boleh ya. Atau itu? Banyak kan artis-artis terkenal. Jackie Chan? Kalau itu tahu ya, ternyata bukan nonton film silat ya. Oke. Nah dengan wajah ganteng mulailah didekati. Walaupun mungkin laki-laki ini tidak suka, tapi setelah didekati sedikit demi sedikit diberikan perhatian, akhirnya laki-laki itu takluk juga. Nah setelah mereka pacaran nih, kalau waktu pacaran, oh pasti dong perhatian kasih sayang wanita kepada pria ini sepenuhnya karena baru sendiri. Sampai suatu hari mereka menikah. Apakah waktu pacaran dengan waktu menikah kasihnya masih sama? Belum tentu. Lalu mulai lahir satu anak. Nah sekarang kan kasihnya harus dibagikan ke anak. Gak bisa sepenuhnya untuk suaminya lagi kan? Saya itu istri saya, kadang-kadang saya itu cemburu sama anak saya sendiri, atau istri saya itu lebih sayang anak dari saya nih. Kadang-kadang kemanapun pergi, anak itu harus selalu diajak sama istri saya. Sehingga kadang-kadang saya itu kepingin punya waktu berdua itu susah, harus anak diajak. Nah itu dia istri saya. Oke. Nah kalau punya satu anak, katakanlah 90% masih untuk suami, 10% untuk anak lah. Oke. Mungkin masih jomblang ya. Oke. Kita hitung dari jomblang dulu. Lalu 2 anak, nah ini kan suami tinggal 80%, 5 anak, suami tinggal 50%. Perhatian waktu kasih sayang untuk suami. Kalau 11 anak, suami masih kebagian nggak? Sudah nggak ada kebagian. Inilah saya katakan kasih manusia itu akan berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Anda tahu istri Ayub itu, Ayub ini ganteng, istrinya cantik, Ayub ini kaya, sehingga saat itu istrinya itu damping Ayub, bahagia hidup bersama dengan Ayub. Punya 10 anak cantik-cantik, 7 laki-laki, 3 wanita. Nah setelah itu musibah datang. Ayub punya harta kekayaan habis semua. Lalu 10 orang anak yang dikarunia Tuhan kepada mereka mati dalam 1 hari. Ketika mereka sedang berpesta, tiba-tiba rumah di mana mereka mengadakan acara itu dihajar oleh angin yang begitu kencang, yang begitu cepat, rubuhlah rumah itu, 10 anaknya mati semua. Apakah selesai? Ternyata tidak. Lalu Ayub ditimpa penyakit kanker kulit. Ya semua itu memang pekerja setan. Nah dengan kanker kulit yang begitu bau, badan dia bernanah sampai 10 jari pun sudah tidak kuat lagi menggaruknya. Akhirnya dia pakai beling untuk menggaruk rasa gatal itu. Nah di saat itu bagaimana reaksi istri Ayub? Coba kita lihat kitab Ayub. Kita lihat kitab Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-9. Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-9. Kita lihat bagaimana reaksi istri Ayub kepada suaminya.
Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Hancur iman istrinya dan juga hancur hubungan dengan suaminya. Di sini dikatakan kutuki Allahmu. Ayo, artinya, yuk, ngapain kau sembah Tuhan begini? Membuat hidup kamu sengsara begini. Nah, waktu mereka hidupnya lagi di atas, dia nggak komplain, tidak menyalahkan Tuhan karena merasa Tuhan yang berkati kami nih. Tapi begitu semua harta kekayaan habis, anak semua mati, Ayub kena kanker kulit. Nah, di saat itulah kasih istri Ayub kepada Tuhan juga hancur, kasih kepada suaminya juga habis. Berubah. Yang saya masih selidiki di sini adalah kalimat ini. Kutukilah Allahmu. Oke, masih bisa kita tangkap lah. Ya kutuk saja Tuhan. Gimana sih Tuhan? Pokoknya marah kepada Tuhan. Tapi setelah itu matilah. Nah, yang mati itu Tuhannya atau Ayubnya? Ayub. Saya setuju itu Ayub. Bukan berarti Tuhan itu dikutuk, matilah Tuhan. Mana mati? Ya memang Allah itu roh, mau mati gimana lagi? Jadi dia melihat suaminya, semua harta kekayaan sudah habis, anak juga sudah mati semua. Sekarang dia kena kanker kulit. Di saat itu seharusnya istri itu memainkan peran, menghibur suaminya, kemudian merawat suaminya. Seharusnya kan begitu. Tapi ini enggak. Setelah melihat suaminya hancur-hancuran dan suruh mati sajalah, untuk apa hidup lagi? Apalagi yang kamu harapkan? Kamu mau bangkit lagi, umur kamu sudah tua. Ya, kemudian kamu mau apa lagi? Belum tentu penyakit kamu itu sembuh. Karena memang dari kepala sampai ke kaki itu gatal-gatal, bernanah, berbau busuk. Jadi kasihan sekali. Mungkin dia berharap cepat mati saja. Tapi satu sisi ketika dia suruh Ayub cepat mati, sisi lain itu menunjukkan dia sudah gak mau merawat suaminya. Di saat suaminya justru membutuhkan dukungan istri, perhatian istri, tetapi istrinya tidak peduli. Apakah waktu mereka pacaran seperti ini? Pasti enggak dong. Pasti dari baik-baik hubungan. Kemudian Ayub juga, Anda harus tahu Ayub ini tipe laki-laki yang luar biasa. Di Ayub pasal 30, walaupun dia kekayaannya berlimpah ruah, orang yang paling kaya, tapi dia berkata, aku menetapkan syarat untuk mataku agar tidak sembarang memandang wanita. Itu kan hebat. Laki-laki setia begini, tapi ketika lagi hancur-hancurnya, disuruh mati aja. Gimana itu? Kalau yang di sini ibu-ibu, Pak Nathan mentang laki-laki dari ibunya disudutkan. Oke, sekarang saya balik. Sama juga, kasih seorang pria kepada wanita juga mudah berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Katakanlah, seorang laki-laki naksir kepada seorang wanita, pasti dikejar dong, dengan berbagai macam cara. Satu kali waktu saya pelayanan ke Banjarmasin, ada seorang ibu minta saya nasihati anaknya. Dia punya anak laki-laki. Nah, anak laki-lakinya, kalau mamanya minta antar, nah tolong antarin mama dong, ada urusan ke pasar ya, seringkali menolak. Tapi kalau pacarnya yang minta diantar, biar lagi ngantuk-ngantuk pun langsung jalan ambil kunci motor atau kunci mobil. Atau gimana tuh? Jadi ibunya tuh akhirnya cemburu sama pacar anaknya gitu loh. Gua yang lahirin lo, gua yang besarin lo, gua minta antar, kamu ogah-ogahan. Ketika pacarmu minta diantar, enggak, tunggu langsung jalan. Nah gimana tuh? Bapak-bapak dan ibu-ibu alami enggak di sini? Cemburu sama pacar anak. Nah kemudian suatu hari papanya anak ini belikan sebuah mobil karena merasa secara ekonomi cukup baik lah. Belikan sebuah mobil ke anaknya yang baru lulus kuliah. Mungkin harapan supaya anaknya kemudian sudah masuk dunia kerja bisa pulang pergi bawa mobil. Anda tahu? Mobil dia hanya pakai 2-3 bulan. Setelah itu mobil ini dikasih pacarnya pakai. Walaupun surat STNK kan masih milik dia kan, tapi body fisik mobilnya dikasih ke pacarnya. Jadi
Apa yang dia lakukan? Setelah dia lulus kuliah kan kerja pakai motor. Jadi hitam-hitaman, istrinya, mamanya ngoceh lagi. Ini gimana nih Pak Pendeta? Anaknya lumayan rajin ke gereja padahal. Nah, karena saya kan gembalanya, Pak, tolong nasihati anak saya. Saya kan nggak tahu kehidupan mereka seperti apa. Ya udah, saya panggil anak muda ini. Ya ngobrol-ngobrol, gimana? Ya baik saja Pak Pendeta. Nah, cerita kiri kanan dulu. Nah, pelan-pelan saya masuk. Dengar-dengar kamu sudah punya pacar? Iya tuh Pak Pendeta. Tapi kok nggak pernah dibawa ke gereja? Iya, belum mau. Tapi pelan-pelan Pak Pendeta, saya masih bawa ke gereja. Yaudah, pelan-pelan saya korek-korek. Nah, akhirnya waktu saya tanya tentang mobil dan sebagainya, akhirnya dia ngomong, ya maklumlah Pak Pendeta ini kan masih suka-sukanya anak muda lah. Nah, itu kan alasan anak muda. Oke. Nah, ketika saya perbandingkan, perhatian ke mama kamu kayaknya kamu harus imbangi. Jangan perhatian ke pacar sepenuhnya, tapi perhatian ke mamamu yang kurang. Iya nih Pak Pendeta, makasih nasihatnya. Ya udah. Bulan depan saya tanya, ya tuh mamanya, ya tuh Pak Pendeta ada sedikit perubahan. Bersyukur, oke. Nah, laki-laki tertarik kepada seorang wanita, ya wajar dia akan mati-matian mengejar wanita ini sampai dia dapatkan. Katakanlah waktu pacaran, yang lama pacaran kan suka jalan kemanapun, piknik berduaan, ya dong. Nah, satu kali mereka mungkin piknik ke sebuah taman. Lagi jalan, pacarnya tuh tersandung dengan sebuah batu, kan? Agak lecet tuh kakinya. Reaksinya gimana? Aduh, kenapa? Aduh, sakit ya? Aduh, pokoknya diperhatikan lah. Nah, batu yang ada di sana mungkin dicongkel sama dia, yang membentuk kaki pacarnya itu sampai agak sedikit lecet. Dicongkel, dibuang ke sungai. Nah, itu waktu pacaran. Setelah itu suatu hari sampai menikah dong. Nah, waktu sudah menikah, sudah mulai anak, jalan lagi nostalgia ke taman yang pernah membuatnya kakinya lecet, kesandung batu lagi. Kira-kira reaksi seperti apa? Gimana sih kakimu, matamu? Sudah punya 2 mata, sudah pun tambah kaki, ada mata kaki, masih juga nggak bisa lihat itu batu. Batu dilawan. Kalau dulu batunya yang disalahkan, sekarang istrinya yang disalahkan. Berubah enggak? Berubah dong. Ya, memang kasih manusia itu mudah sekali berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Tidak percaya? Nah, sekarang kita buktikan Alkitab. Nah, kalau tadi ada Alkitab untuk wanita, nah sekarang kita lihat Alkitabnya untuk laki-laki. Laki-laki juga mudah berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Kita lihat Samuel. 2 Samuel pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 2. 2 Samuel pasal yang ke-13 ayat pertama sampai ayat yang kedua. Kita lihat bagaimana kasih seorang pria kepada seorang wanita. Sama, mudah sekali mengalami sebuah perubahan. Bahkan perubahan di sini agak ekstrim. 2 Samuel pasal yang ke-13 ayat pertama sampai ayat yang kedua. 2 Samuel 13 ayat 1. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik, namanya Tamar. Dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Kita lihat dulu ayat 1 di sini. Daud itu punya banyak istri. Nah, masing-masing istri punya anak. Nah, di sini si Amnon, Amnon itu punya seorang adik. Amnon ini punya dengan Tamar itu seorang hubungannya itu adalah satu ayah lain ibu. Jadi adik tiri. Ya lihat, wah adik tiri gua oke juga tuh ya, cakep, cantik. Akhirnya dari perasaan lihat tertarik, ingin dapatkan adiknya. Tapi ini kan adik tiri, gimana ini? Lalu lihat ayat yang kedua. Dia bukan hanya sekedar tertarik, tapi di sini dikatakan hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar, saudaranya itu. Sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut anggapan Amnon,
mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Pernah Anda jatuh cinta sampai jatuh sakit? Belum pernah ya, karena memang belum pernah jatuh cinta ketemu orang yang tepat. Ya seperti ada lagu dunia, mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu. Pokoknya yang di otaknya itu ada si dia saja. Gimana nggak jatuh sakit? Itu sudah jam tidur masih ingat. Kira-kira pacar orang itu lagi ngapain ya? Nah itu lama-lama sabulan juga kan. Pokoknya ingat dia sampai jatuh sakit. Nah apakah dia hanya sekedar tertarik atau gimana? Dan Alkitab mengatakan Amnon itu jatuh cinta ke adiknya loh. Coba kita lihat ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu. Bahkan lebih besar bencinya yang dirasakannya kepada gadis itu daripada cintanya yang dirasakannya sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, bangunlah, enyapa. Perhatikan kata cinta. Jadi awalnya itu Amnon itu kepada Tamar memang berangkatnya perasaan suka, lalu jatuh cinta ke adik tirinya sendiri. Mencintai. Awalnya itu mencintai secara murni. Nah setelah itu dengan berbagai macam cara, lalu oleh temannya kasih usul, ya sudah, untuk dapatkan adik tirimu, ya kamu tidur saja sama dia. Nah kalau sudah kamu perawanin dia, nah suatu hari bapakmu kan nggak kasih ke kamu lagi. Jadi rupanya di zaman itu kadang-kadang pernikahan itu memang masih agak kacau, walaupun sebenarnya nggak boleh, ya nggak boleh. Tapi Anda tahu saat ini belum ada hukum Taurat. Jadi pernikahan saudara itu masih belum ada larangan yang jelas. Hukum Taurat baru keluar. Kalau Anda baca di dalam Imamat pasal yang 18, baru ada larangan menikah sama saudara dekat. Di sini tuh masih belum bermasalah. Bahkan pernah ada kasus di dalam kitab Kejadian di mana bapak sama anak menikah, muncullah dua suku bangsa. Tahu siapa? Di dalam gua. Nggak tahu ya. Lot sama anaknya sendiri. Oke, nah kita lihat di sini. Dia awalnya mencintai adik tirinya, tapi setelah tidur dengan adik tirinya timbul kebencian. Begitu cepatnya berubah perasaan itu. Artinya kasih manusia itu memang prinsip itu cepat sekali berubah. Saat ini mengasihi belum tentu besok mengasihi. Suami istri pun sama. Saat ini begitu saling mencintai, tapi besok bisa cerai. Konflik antara cinta dengan benci itu hanya selebar kertas. Di dalam cinta juga terselubung benci. Maka suami istri kadang-kala berantem habis-habisan, bertengkar habis-habisan, tapi besok-besoknya sudah peluk-pelukan. Nah itu memang cinta dan benci itu menyatu di dalam sebuah hubungan. Tapi mudah berubah. Intinya kasih manusia mudah sekali berubah. Tapi tidak demikian dengan kasih Allah. Kasih Allah itu tidak pernah berubah. Kasih Allah itu abadi. Ibrani 13 ayat 8. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jika kasih manusia itu mudah berubah, tapi kasih Allah itu sepanjang masa. Karena kasih Allah itu panjang, dulu, sekarang, dan akan datang, tidak pernah berubah. Jadi kasih Allah itu tidak pernah berubah. Yang berubah itu manusia. Nah hari ini kita tidak bisa merasakan kasih Tuhan ketika kita berdoa, ketika kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan seakan-akan tidak peduli. Permasalahan itu manusianya gagal membangun hubungan baik dengan Tuhan. Hidup tidak benar, hidup tidak kudus, hidup tidak suci. Sehingga ketika kita membutuhkan Tuhan, Tuhan seakan-akan tidak pernah
mendengar. Kasih Tuhan mestinya diturunkan ke kita, tapi kita tidak bisa terima karena ada yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Hidup kita nggak beres. Jadi kasih Allah itu tidak pernah berubah. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Kalau dulu Yesus sanggup lakukan ini, hari ini pun Yesus sanggup lakukan ini. Kasih dan kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah. Yang berubah itu adalah manusia. Oke, lalu yang ketiga, kasihnya tinggi. Tinggi itu menunjukkan apa? Tadi kan panjang, lalu lebar, sekarang tinggi. Kasih Tuhan itu tinggi, artinya luhur, agung, tidak membeda-bedakan. Sedangkan kasih manusia selalu membeda-bedakan. Yang kaya diperhatikan, yang miskin diabaikan. Apalagi belakangan ini banyak pendeta di Solo nih, gaya hidupnya. Ya, pakai cincin mewah. Ya, susah ngomong ya. Apalagi ada satu pendeta yang lagi kena kasus juga, tawuran. Nah, itu dulu mantan gembala saya. Jadi sebelum saya membuka gereja sendiri, saya itu salah satu pendeta yang melayani di bawah beliau. Saya pegangnya GB Grow Season City. Ya, setelah saya menjadi itu lumayan dekat. Jadi saya juga, ya mau gimana lagi. Pendeta tampilkan gaya hidup mewah. Nah, ketika pendeta tampilkan gaya hidup mewah, otomatis di sini jemaat yang kurang mampu, jemaat yang miskin akan terabaikan. Sedangkan kasih Tuhan itu tidak seperti itu. Kasih Tuhan tidak pernah membedakan satu dengan yang lain. Sedangkan manusia itu ada kecenderungan membedakan yang satu dengan yang lain. Kalau yang kaya didekati, yang miskin diabaikan. Nah, kemudian yang cocok kita bisa satu geng, yang tidak cocok kita nggak bisa satu geng. Manusia selalu membedakan satu dengan yang lain. Itu tidak bisa kita hindari. Tapi kasih Tuhan tidak demikian. Tuhan tidak pernah membedakan satu dengan lain. Bagi Tuhan semua manusia itu sama. Nah, tinggal bagaimana kita yang membangun hubungan dengan Tuhan. Ketika Tuhan membedakan orang, kebayang nggak Anda? Oh, ini anak-anak Tuhan nih. Jadi ketika Tuhan mau turunkan hujan, nah di hujan ini hanya di ruko ini sebelah nggak hujan. Nah, itu Tuhan beda-bedain. Yang percaya dia dapat hujan, yang tidak percaya kering kerontang. Tapi kasih Tuhan kan tidak demikian. Kasih Tuhan tetap dia nggak bedakan satu dengan yang lain. Bahkan ketika Tuhan Yesus melakukan pelayanan, salah satu kelompok manusia yang selalu dihindari adalah pemungut cukai. Loh, kenapa pemungut cukai itu selalu dibenci ya di dalam Alkitab? Salahnya di mana sih pemungut cukai? Karena sistem cukai zaman dulu dengan sekarang itu berbeda. Cukai zaman sekarang kan pajak kan. Nah, sistem pemungutan pajak zaman sekarang, zaman dulu itu berbeda. Kalau zaman dulu tukang pajak, tukang cukai, pemungut cukai itu benar-benar memeras rakyat sehingga mereka kaya raya. Sistem itu begini loh. Katakanlah kota Tangerang, ya, kota Tangerang. Lalu saya datang kepada gubernur Tangerang. Pak Gubernur, you mau nggak pajak seluruh Tangerang ini saya nggak yang ngatur? Ya sudah. Lalu saya dengan gubernur tawar menawar. Gubernur ngomong, oke, saya serahkan ke you. Tinggal negonya. Sebulan Pak Gubernur mau berapa? Lalu gubernur ini ngomong 1 triliun setiap bulan Anda harus setor ke kas gubernur. Nah, kemudian saya mulai data nih, seluruh Tangerang rumahnya berapa, pokoknya yang bisa saya pungut pajak itu berapa. Setelah saya hitung-hitung, ya setiap bulan bisa pungut 1,5 triliun. Tapi apakah hanya cukup bagi saya dapat 500 miliar? Atau 1,5 triliun, kesadaran 1 triliun kan harus setor ke gubernur kan? Nah, saya merasa tidak puas. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya akan genjot. Saya nggak mau hanya dapat 1,5 triliun atau 500 miliar setiap bulannya. Lalu saya genjot, bila perlu setiap bulan saya dapat 5 triliun. Nah, kemudian saya mulai bentuklah yang namanya algojo, tukang pukul, tukang tagih dan sebagainya. Lalu saya hitunglah pajak dan sebagainya. Kemarin saya lihat di
teman grup ada satu anak muda lagi komplain tentang bea cukai. Dia ke luar negeri beli sepatu, harga sepatunya 10 juta, bea cukainya 30 juta. Marah-marah itu anak muda, karena kan gak masuk akal. Gua beli sepatu 10 juta, masa bea cukainya 30 juta jadi 40 juta dapat sepatu ini? Gila tuh, dia marah sama pemerintah gitu. Oke, nah itulah contohnya. Sehingga zaman dulu pemungut cukai itu begitu berbicara, tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Apakah Yesus memusuhi mereka? Yesus tahu, ini profesi, ini pekerjaan, tapi ada pribadinya. Mungkin pribadinya belum tentu, tapi ini walaupun dia anggap orang berdosa, tetap Yesus dekati. Salah satunya bernama Zakheus, betul? Bahkan Yesus menumpang di Zakheus, si pendek itu. Dan apa yang terjadi? Akhirnya Zakheus bertobat, percaya kepada Yesus. Yesus tidak pernah membeda-bedakan orang. Bahkan kepada orang-orang yang dianggap harus dihindari, harus dijauhi, Yesus tetap bergaul. Anda tahu? Yesus bergaul juga dengan pelacur. Bukan berarti Yesus main sama pelacur ya. Ada wanita pelacur, tapi itu menjadi temannya Yesus. Anda tahu siapa? Kakaknya Lazarus juga. Kalau Lazarus kan ada pemungut cukai Lazarus. Lalu ada Lazarus yang mati dibangkitkan 4 hari. Siapa namanya? Kakaknya itu bukan wanita baik-baik, tapi mungkin setelah percaya Tuhan, dekat Tuhan Yesus, Tuhan bina lah. Tapi itu dekat dengan Tuhan. Maria Marta. Bapak Ibu yang saya kasih, kita lihat Tuhan Yesus tidak pernah membedakan status sosial seseorang, pergaulan seseorang, karena Tuhan ingin memberikan satu contoh. Tuhan tidak pernah membedakan orang. Sedangkan manusia kecenderungan membedakan si kaya dengan si miskin. Intinya adalah Tuhan di posisi netral. Dia mengasihi semua manusia. Yang Tuhan minta adalah pertobatan semua orang berdosa. Itu kasih Tuhan yang tinggi. Lalu satu lagi, kasih Tuhan itu dalam. Kalau dalam itu menuju apa? Kalau tadi kan luas, kemudian kasih Tuhan itu kekal, tidak pernah berubah. Kasih Tuhan tidak membeda-bedakan. Nah sekarang dalam. Kasih Tuhan itu dalam. Dalam menunjukkan pengampunan. Orang yang hatinya dalam, artinya orang itu mudah mengampuni. Sedangkan manusia untuk mengampuni gimana? Sulit ya? Ketika manusia untuk memberikan pengampunan itu sangat-sangat sulit. Karena pada prinsipnya manusia itu gimana ya? Saya tidak tahu ada nggak yang dendam di sini. Sakit hati kepada seseorang untuk mengampuni tidak mudah. Pertanyaan saya, Anda berapa sanggup mengampuni seseorang? Berapa kali Anda memberikan pengampunan? Ada ibu yang lagi berbisik 70 kali 70. Itu masih teori loh. Ada nggak yang sanggup mengampuni 10 kali? Wajar. 5 kali. Mengampuni 5. Mengampuni itu bukan berarti masalah kecil, masalah yang berat. Misalnya, Anda lagi pacaran nih, pacar Anda direbut orang lain. Anda bisa ngampuni dia? Itu kasus besar. Bisa ampuni atau benci? Kita lihat Rasul, level pengampunan mereka itu berapa kali? Saat khususnya Petrus. Petrus ini kepala Rasul, dan dia punya target memberikan pengampunan kepada satu orang. Berapa banyak? 7 kali. Itu targetnya Petrus. Pokoknya saya merasa 7 kali saya memberikan pengampunan sudah cukup. Tapi setelah itu dia timbang-timbang lagi, 7 kali cukup nggak? Harus bedakan ya. Anda mengampuni satu orang 7 kali dengan memberikan pengampunan 7 kali kepada 7 orang. Itu berbeda. Ya? Nah kalau mengampuni 7 kali kepada 7 orang mungkin lebih gampang. Tapi kalau mengampuni satu orang 7 kali, lu lagi, Anda bisa tonjok itu orang.
Nah sekarang kita lihat targetnya Petrus. Lihat Matius 18. Matius 18 ayat yang ke-21 sampai 22. Matius 18 ayat 21-22. Ayat 21, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Anda tangkap nggak di sini? Artinya Petrus ini sedang berbicara dengan saudaranya yang mencengkelkan dia. Saudaranya apakah saudara kandung atau saudara apa? Intinya masih ada hubungan famili dengan dia. Famili dekat atau jauh kita tidak tahu. Nah rupanya ini orang tuh sangat-sangat mencengkelkan Petrus. Jadi berkali-kali membuat Petrus marah. Tapi Petrus ampuni lagi, ampuni. Karena apa? Petrus merasa saya ini pengikut Yesus yang selalu mengajarkan mengampuni. Saya ini rasul. Masa rasul nggak bisa mengampuni? Tapi masalah ini orang mencengkelkan sekali. Nah akhirnya dia berpikir, mungkin kayaknya sudah 5 kali tuh diampuni itu orang, tinggal 2 kali. Ya sudah, kalau dulu pun salah 2 kali lagi gua nggak ampuni, itu tembus masuk hidup. Tapi setelah dia pertimbangkan, dia datang kepada gurunya, guru, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? 7 kali? Kenapa Petrus memunculkan angka 7 kali? Artinya Petrus itu sudah punya target. Saya paling sanggup mengampuni itu hanya 7 kali. Makanya kalau Anda bisa mengampuni 10 kali, Anda lebih cocok jadi rasul, bukan Petrus. Makanya tadi nggak angkat tangan. Untung ada yang angkat tangan. Kalau ada yang angkat tangan, waktu saya tanya, ada 10 kali mengampuni, nanti kita doakan jadi rasul saja. Nggak gampang, sangat tidak gampang. Oke, saya berikan contoh. Perhatikan mimik saya ya. Katakanlah yang WL ini. Suatu hari dia bersalah ke saya. Lalu datang, aduh sorry Pak Nathan, kemarin saya begini. Reaksi saya begini, apa-apa, tenang saja, biasalah kita. Sudah. Lalu kedua kali dia datang lagi, aduh Pak Nathan, sorry nih kemarin begini. Saya akan lihat dia sebenarnya, oh apa-apa, nggak masalah, tenang saja. Yang ketiga kali datang, saya akan lihat dia lebih tajam dengan mata saya. Gak apa-apa. Tapi jawaban saya, gak apa-apa. Tapi mata saya tajam memandang dia. Yang keempat kali, datang lagi dia tuh. Aduh, lu yang benar dong. Masa salah melulu? Ya, saya sudah mulai mengeluh. Tapi Anda tahu kan, ini sakit loh. Lalu yang kelima kali datang lagi gitu. Lo ini yang benar dong. Kayaknya belum sampai 7 kali saya sudah ngomong tiada maaf bagimu. Memang untuk memberikan pengampunan tidak mudah, sangat tidak mudah. Ada seorang bijaksana. Dia merasa sebagai orang yang paling sabar. Memang seorang itu kelihatan sabar sekali. Lalu dia ingin tunjukkan bahwa dia adalah orang yang sabar. Dia suatu kali dia tulis sebuah kalimat di gantung. Dia buatkan sebuah papan kecil digantung, sabar 100 kali. Ya, mulai berjalan di jalanan. Waktu orang melihat banyak yang kagum. Hebat itu gimana? Sabar 100 kali. Banyak yang kagum, hormat, hebat. Tapi tahu-tahu sewaktu dia berjalan di pasar, datang seorang bapak-bapak umur 50 tahunan. Bapak ini kebetulan buta huruf. Dia lihat, apa ini anak? Yang digantung apa? Dia datang, Bapak, ini yang digantung itu apa sih? Kebetulan ini buta huruf kan? Lalu dia baca, oh artinya sabar 100 kali. Oh itu bapak hebat ya. Yaudah, setelah dia di jalan. Waktu dia berjalan baru 15 menit, lupa dia. Rupanya bukan hanya buta huruf, tapi juga pelupa. Mungkin gara-gara itu dia ngajarin ke sekolah, nggak pintar-pintar. Waduh, tadi rasanya kalimat itu bagus, tapi lupa Pak. Datang lagi dia. Pak, sorry, tadi itu kalimatnya apa? Oh, sabar 100 kali. Jalan setengahnya, lupa lagi. Setelah beberapa kali datang, reaksi orang yang punya tempelan sabar 100 kali itu gimana? Sabar 100 kali loh. Kesel ya?
Anda bisa sabar kepada 100 orang 100 kali, tapi Anda nggak mungkin sabar kepada 100 kali kepada satu orang. Senang nggak? Makanya akhirnya Tuhan Yesus berkata, nah sekarang perkataan Tuhan itu ditujukan kepada orangnya atau kepada satu orang. Lihat ayat 22. Matius pasal 18 ayat 22. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali, 7 kali. Inilah Petrus. Dari angka 7, Yesus lipat gandakan 70 kali 7 kali. Artinya kalau kita hitung matematis, ya berarti 490 kali. Makanya kalau ada saudaramu, istrimu, suamimu, siapapun yang bersalah kepada Anda, 491 kali Anda tidak usah maafkan. Nggak usah ampuni dia. Bisa nangkap? Kalau ada orang yang menyakiti Anda sampai 491 kali, sudah nggak layak diampuni. Kira-kira ada nggak? Kira-kira ada nggak manusia yang berbuat salah kepada Anda? Satu orang ya, satu orang tuh bersalah kepada Anda 491 kali. Ada nggak? Kayaknya itu bukan manusia lagi ya. Masa ini sampai ratusan kali berbuat salah? Artinya apa? Pengampunan tidak ada batasan. Kenapa kita sulit mengampuni? Anda tahu? Masalahnya di mana? Pada Tuhan menyuruh kita untuk saling mengampuni. Coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Paulus. Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Bagaimana manusia dituntut untuk memberikan pengampunan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan yang dikasihnya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ayat yang ke-14. Dan di atas semua itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ayat 14, kasih. Berarti kasih baru bisa mengampuni. Nah, Anda sudah berbuat dosa berapa banyak kepada Tuhan? Kalau Tuhan mengasihi, berarti kan Tuhan ampuni. Kalau Tuhan sudah tidak bisa mengampuni Anda, berarti kan Tuhan sudah tidak mengasihi Anda. Kasih pengampunan Tuhan itu tidak terbatas. Nah, manusia kasih dan pengampunan itu terbatas. Kenapa demikian? Kenapa manusia sulit mengampuni? Anda tahu nggak? Masalahnya di mana? Masalah di mana? Tahu nggak? Karena Anda meletakkan pengampunan kepada Dia, bukan kepada Anda. Coba lihat Matius, kenapa manusia itu sulit mengampuni? Matius pasal yang ke-6. Kenapa manusia itu sulit sekali memberikan pengampunan? Padahal Tuhan menuntut kita untuk memberikan pengampunan. Dan pengampunan yang Tuhan tuntut itu tanpa batas. Lihat Matius pasal yang ke-6. Lihat ayat yang kita lihat dulu isi doa Bapa kami. Oke? Matius pasal yang ke-6. Perhatikan isi doa Bapa kami. Ada satu kalimat yang mungkin patut kita renungkan. Lihat ayat yang ke-12. Ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Oke, perhatikan kalimat ini. Anda membutuhkan pengampunan Tuhan. Lalu di sini ada feedbacknya. Anda juga harus mengampuni. Lalu perhatikan di ayat yang ke-14, 15. 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Lalu dibalik, ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni. Masalahnya tidak memahami sih.
Karena itu ketika engkau mau memberikan pengampunan kepada orang lain, Anda jangan melihat orangnya, tapi lihat ayat ini. Kenapa saya harus mengampuni? Karena saya membutuhkan pengampunan Tuhan. Bisa tangkap? Kalau Anda tidak membutuhkan pengampunan Tuhan, berarti Anda banyak dosa di mata Tuhan. Kalau Anda banyak dosa di mata Tuhan, bagaimana Tuhan berkati hidupmu? Bagaimana Tuhan selamatkan kamu? Karena satu-satunya penyebab Anda tidak masuk surga adalah dosa. Nggak ada yang lain. Satu-satunya penyebab Anda tidak masuk surga itu adalah dosa. Dosa harus dibereskan. Bagaimana cara membereskan dosa? Saya harus mengampuni. Kalau saya tidak mengampuni, Tuhan tidak mengampuni. Karena itu ketika engkau mau memberikan pengampunan, jangan melihat si setan ininya. Oke? Biarkan. Anda ampuni karena hubungan Anda dengan Tuhan. Nggak ada urusan sama orang itu. Walaupun orang itu melebihi Anda. Tapi ketika Anda dilukai makin sakit, Anda mengampuni, berarti pengampunan Tuhan kepada engkau juga makin besar. Kita sudah belajar hari ini tentang wujud kasih Tuhan. Ada 4 wujud. Kasihnya panjang, lebar, tinggi, dan dalam. Semoga Bapak Ibu bisa menangkap kebenaran hari ini. Kita tundukkan kepala, mari berdoa. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih penyertaan Engkau. Hari ini kami sudah belajar sebuah kebenaran tentang kasih Tuhan. Selama ini kami mungkin hanya sebatas memahami kasih Tuhan, tapi kami tidak memahami secara mendalam bagaimana kasih Tuhan yang panjang dan lebar, tinggi dan dalam. Semoga dari pembahasan hari ini kami bisa menjalankan kehidupan kasih kami kepada Tuhan, supaya hidup kami benar-benar diperkenan Tuhan, dan Tuhan memilih kami sebagai pengikutnya untuk menunjukkan kekristenan kami dengan cara mengasihi. Terima kasih Tuhan, jika kami yang hadir pada saat ini masih menaruh marah, benci, dendam, Tuhan ajarkanlah kami untuk melepaskan pengampunan, supaya kami mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Dan salah satu wujud pengampunan karena kami punya kasih. Jika kami mengasihi, maka kami harus mengampuni. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat di sini ke dalam tangan Tuhan, agar kami bisa bertumbuh secara rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.